Firman Tuhan hari ini dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 merupakan peralihan penting dari refleksi penderitaan menuju kehidupan komunitas orang Kristen yang hidup dalam kesadaran eskatologis. Rasul Petrus tidak pernah memisahkan pengharapan akan akhir zaman dari etika hidup sehari-hari. Ajaran ini yang dituliskan tentang kesudahan segala sesuatu tidak dimaksudkan untuk spekulasi apokaliptik, melainkan untuk membangkitkan kewaspadaan rohani orang Kristen. Eskatologi di sini bersifat praktis dan pastoral, karena pengharapan akan akhir membentuk cara hidup orang Kristen di dunia sampai kedatangannya kembali. Kata-kata yang ditulis oleh Rasul Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, haruslah kita pahami dalam kerangka pemikiran teologi perjanjian baru tentang zaman akhir yang telah dimulai. Gereja hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum, karena kedatangan Kristus telah membuka zaman akhir meskipun kepenuhannya belum terwujud. Sebab itulah kesadaran ini tidak menimbulkan kepanikan, tetapi kesungguhan hidup selagi belum datang Tuhan kembali. Waktu yang dimaksud dan dipahami sebagai anugerah Allah sekaligus sebagai tanggung jawab orang-orang Kristen. Respon pertama terhadap kedekatan akhir zaman adalah panggilan untuk berpikiran sehat dan menguasai diri. Pikiran sehat menunjuk pada kejernihan rohani yang tidak dikuasai ketakutan atau euforia. Ketidakteraturan batin dalam musuh utama, doa yang sejati, sebab penguasaan diri menunjukkan disiplin rohani yang matang. Karena tanpa penguasaan diri, spiritualitas kita mudah jatuh ke dalam ekstrim atau kelalaian. Sebab itu saudara, kita bisa menelusuri kembali tujuan dari kejernihan pikiran dan penguasaan diri tersebut, agar orang-orang Kristen dapat senantiasa berdoa. Doa ditempatkan sebagai praktik utama kehidupan eskatologis. Doa adalah nafas iman yang hidup di bawah bayang-bayang kekekalan. Di dalam doa, gereja menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, karena doa menjadi bentuk kesiapsiagaan rohani. Rasul Petrus kemudian menuliskan dengan kekuatan dari Allah berkaitan dengan kasih yang harus sungguh-sungguh diterapkan, karena kasih menutupi banyak dosa. Kasih di sini bukan emosi atau perasaan sementara, melainkan komitmen perjanjian. Kasih di dalam kekristenan berakar pada kasih Allah
yang terlebih dahulu mengasihi orang-orang pilihannya, mengasihi karya ciptaannya. Sebab menutupi dosa bukan berarti mengabaikan kejahatan, tetapi menolak memperbesar kesalahan sesama manusia. Disinilah kasih menjaga komunitas dari kehancuran internal. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernyataan tulisan bahwa kasih menutupi banyak dosa memiliki latar belakang dari Perjanjian Lama dan tradisi hikmat yang dituliskan di dalamnya. Kasih itu berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam komunitas yang rapuh. Dalam gereja yang hidup di bawah tekanan, konflik internal dapat menjadi ancaman yang serius. Sebab itu, kasih mencegah gereja terpecah oleh kesalahan kecil, sehingga kasih memiliki fungsi pastoral dan eklesiologis. Rasul Petrus kemudian menyoroti praktek hospitalitas tanpa bersungut-sungut. Keramah tamahan merupakan kebajikan penting dalam gereja mula-mula yang hidup tanpa jaminan sosial. Hospitalitas mencerminkan keterbukaan hati yang lahir dari Injil. Karena tanpa sikap rela, pelayanan mudah berubah menjadi beban. Sebab itulah hospitalitas menjadi ekspresi konkret dari kasih Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hospitalitas tanpa bersungut-sungut menunjukkan dimensi batin dari pelayanan. Allah tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga motivasi hati. Sebab itu bersungut-sungut mengungkapkan pelayanan yang terpaksa dan tidak bersukacita. Sebaliknya pelayanan yang lahir dari kasih mencerminkan anugerah Allah. Disinilah spiritualitas dan etika Kristen menyatu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 10 memperkenalkan kepada kita teologi karunia yang kaya dan mendalam. Setiap orang Kristen menerima karunia sebagai bentuk anugerah, bukan prestasi. Karunia Roh Kudus selalu diberikan demi membangun tubuh Kristus. Karena tidak ada karunia yang bersifat private atau egoistis. Sehingga gereja adalah komunitas karunia yang saling melayani. Rasul Petrus menuliskan kepada orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen disebut sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Konsep pengelolaan menekankan tanggung jawab dan kesetiaan. Gereja bukan pemilik karunia, melainkan penjaga yang bertanggung jawab. Karunia harus dipergunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi. Dengan demikian, penyalahgunaan karunia merusak kesaksian gereja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembagian antara karunia berbicara dan karunia melayani bukan klasifikasi yang kaku, tetapi ini merupakan ilustrasi yang mewakili. Karena karunia berbicara harus dilakukan sebagai penyampaian firman Allah, bukan opini pribadi. Pengajaran Kristen harus tunduk sepenuhnya pada otoritas Alkitab. Dengan demikian pengajaran tersebut menjadi tindakan ibadah. Karena firman Allah bukan kepribadian pembicara yang menjadi pusatnya. Karunia melayani harus dilakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pengajaran ini menegaskan kepada kita bahwa pelayanan Kristen bukan hasil kemampuan manusia semata. Anugerah Allah tidak pernah meniadakan usaha, tetapi menopangnya. Disinilah pelayanan yang dilakukan dalam kekuatan Allah menghasilkan ketekunan, bukan kelelahan rohani. Karena ketergantungan kepada Allah menjadi kunci keberlanjutan pelayanan. Tujuan akhir dari penggunaan karunia-karunia tersebut adalah agar Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dimensi doksologis ini menutup seluruh perikop pada ayat-ayat yang ke-7 sampai 11. Kemuliaan Allah adalah tujuan tertinggi bagi orang Kristen dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Pelayanan yang tidak berorientasi pada kemuliaan Allah kehilangan arah rohaninya dan sia-sia belaka. Karena itu doksologi menjadi tolok ukur dari kesetiaan tersebut. Pernyataan tentang kuasa dan kemuliaan Kristus menegaskan kristosentris dari kehidupan gereja.
Kristus adalah perantara segala anugerah dan penerima segala kemuliaan. Gereja hidup dari dan menuju kepada Kristus. Sebab tanpa Kristus, pelayanan berubah menjadi aktivisme kosong, karena pelayanan menjadi ibadah yang hidup. Secara eklesiologis, saudara, surat 1 Petrus 4 ayat 7-11 merupakan gambaran dari gereja sebagai komunitas yang hidup, yang organis dalam terang akhir zaman. Kesadaran eskatologis tidak memisahkan gereja dari dunia, tetapi membentuk gaya hidup yang penuh tanggung jawab. Pengharapan akan akhir justru memperdalam komitmen etis di masa kini. Gereja dipanggil hidup waspada, bukan melarikan diri. Kehidupan sehari-hari menjadi arena kesetiaan. Spiritualitas yang dibentuk oleh teks ini bersifat seimbang antara doa, kasih, dan pelayanan. Tidak satu pun yang berdiri sendiri. Karena itu kehidupan orang Kristen selalu sehat dan selalu integratif. Doa tanpa kasih menjadi pietisme yang sempit, dan pelayanan tanpa doa menjadi aktivisme. Kesatuan ini mencerminkan kedewasaan rohani. Perikop atau ayat-ayat yang sudah dituliskan Rasul Petrus memberikan kepada kita pengajaran bahwa penderitaan dan pelayanan tidak dapat dipisahkan. Gereja yang menderita justru dipanggil untuk saling melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Hal ini ditekankan bahwa kasih paling nyata justru diuji dalam masa-masa yang sulit. Karena dalam tekanan, gereja dipanggil untuk memperdalam solidaritas, sehingga kesaksian Injil ini merupakan kesaksian yang hidup. Dengan demikian, saudara, surat 1 Petrus 4 ayat 7-11 menyajikan visi gereja yang dewasa secara rohani dan teologis. Gereja yang hidup di bawah bayang-bayang kekekalan, namun tetap aktif melayani. Kesadaran eskatologis ini membentuk etika komunitas orang Kristen. Karena karunia dipakai untuk membangun, bukan untuk membanggakan diri. Dan Allah dimuliakan melalui kehidupannya bersama-sama. Akhirnya, saudara, ayat-ayat yang sudah kita baca, kita gali, temukan prinsipnya, memberikan kepada kita pengajaran bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang terarah kepada Allah Tritunggal, sesama, dan masa depan yang dijanjikan. Tidak ada aspek kehidupan yang netral atau sia-sia. Setiap doa, kasih, dan pelayanan memiliki makna kekal, karena gereja dipanggil untuk hidup setia hingga akhirnya. Dengan demikian, saudara, dalam segala hal, dalam semuanya itu, Kristuslah yang menjadi pusat dan tujuan kehidupan orang-orang Kristen. Setelah kita mendengar firman, ulasan yang singkat, devosi yang jelas, dan prinsip kebenaran dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, saya mengajukan 3 implementasi. Pertama, dalam bentuk konteks di negeri kita yang penuh tantangan sosial, politik, dan keagamaan, kesadaran bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menolong kita untuk hidup dengan kewaspadaan dan kedewasaan. Orang Kristen dipanggil untuk tidak terjebak dalam kepanikan atau sikap apatis, melainkan hidup dengan tanggung jawab etis. Doa menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ketidakpastian bangsa ini, dan gereja yang berdoa dengan pikiran yang sehat dapat memberi kontribusi yang menyejukkan bagi masyarakat. Dengan demikian, orang-orang Kristen yang beriman hadir secara konstruktif di ruang publik. Yang kedua, panggilan untuk kasih yang sungguh-sungguh dan keramah-tamahan sangat relevan dengan masyarakat kita yang majemuk. Gereja dipanggil menjadi ruang penerimaan, bukan eksklusivisme. Karena kasih yang menutupi banyak dosa menolong gereja menghadapi perbedaan internal tanpa perpecahan. Sehingga keramah-tamahan menjadi kesaksian nyata Injil di tengah budaya yang menjunjung relasi sosial. Inilah bentuk pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Implementasi yang ketiga, yang terakhir, pengelolaan karunia secara setia dan rendah hati menjadi tantangan besar bagi gereja di negeri kita. Dalam konteks pelayanan yang beragam, karunia-karunia yang ada tidak boleh menjadi alat persaingan atau pencarian popularitas. Kita sebagai gereja dipanggil membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kemuliaan Allah Tritunggal. Ketika setiap orang melayani sesuai karunia-Nya dengan kebergantungan pada Allah, di sanalah gereja menjadi tubuh yang sehat. Saudara,
Kristus dimuliakan, dan Injil dinyatakan secara nyata di tengah-tengah negeri ini. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman dan mengerjakan kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkannya dengan karunia-karunia yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.